Dari pembelajaran para nabi ini salah satunya di antaranya adalah mengapa kemudian kita itu diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah ya. Tidak tidak diperintahkan untuk kemudian mencontoh nabi-nabi yang lain. Karena kalaupun mau mencontoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Karena kalau kita belajar dari nabi-nabi yang sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin ya, nabi-nabi yang lain itu ya di antara banyak kelebihan ya punya kekurangan, tapi peran utama mereka ya para nabi itu di-brief sama Allah memang sedari awal adalah untuk kemudian memberikan pelajaran ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya makanya kemudian kalau kita nyimak Nabi Adam ada kekurangan ya terkait dengan kemudian pengasuhan, pendidikan, masih masih gape ya, masih tergagap-gagap dalam kemudian mengelola society, masyarakat, apalagi keluarganya. Nabi Nuh kisah tentang parenting, Nabi Idris juga ternyata tidak mendapatkan pengikut ya, dan luar biasa. Dan kemarin juga Nabi Hud ya, ternyata tidak diterima oleh masyarakat, oleh kaumnya yang luar biasa, Bani Ad itu ya. Dan pada subuh kali ini kita akan bahas tentang Nabi Soleh teman-teman semua. Cuman aku pengen cerita dulu nih Dit ya tentang eh, kaum Ad dulu ya, karena kemudian nanti Nabi Soleh itu akan berhadapan dengan kaum yang kurang lebih mirip ya, sama-sama kaum yang superior ya. Jadi kaum Ad itu akhirnya binasa. Nah, kaum Samud ini gimana? Nah, kita ngomongin dulu kaum Ad ya. Kaum Ad itu wilayah gurun ya dengan oasis ya, jadi perdagangan lintas jalur. Jadi bukan kaum yang primitif ya, kalau kata Pak Asep tuh primal ya, yang memang ya kehidupannya alamiah sehari-hari, tapi dia peradabannya maju untuk zamannya. Jadi terus Al-Quran itu nyebut bahwa Ad itu bertubuh kuat ya, makanya mereka bilang siapa sih yang lebih kuat daripada kami kan gitu ya. Nunjukin bahwa kaum Ad itu punya superioritas fisik ya, ketangguhan biologis, sama identitasnya itu berbasis kekuatan. Nah, juga bukan cuma kekuatan fisik kayak zaman dulu Yunani kuno ada yang namanya Sparta gitu, punya polis Sparta, tapi bukan cuma kuat secara fisik, tapi mereka secara intelektual juga luar biasa. Kenapa? Karena bisa membangun bangunan yang tinggi dan juga megah. Jadi bukan cuma sekedar kuat, tapi secara intelektual dan kemasyarakatan juga bagus. Ya. Dan secara sosial, mereka tuh bikin simbol-simbol kekuasaan dan arsitektur tuh jadi alatnya, alat utama untuk mendominasi. Jadi kalau di psikologi sosial itu, monumen itu jadi simbol sebagai immortality project ya, keinginan abadi melalui karya. Makanya kalau kemudian teman-teman ngecek ya, para pejabat itu senang banget ngebangun sesuatu yang fisik ya, karena monumental, dia seolah-olah abadi hasil karya, immortality project ya. Makanya kenapa pada pengen bikin IKN dan lain-lain tuh arahnya ke sana, teman-teman ya. Nah, itu yang menarik dari dari kaum Ad. Nah, cuman secara psikologis kayak gimana? Mereka tuh jadi pede banget ya gara-gara kekuatannya. Nah, yang kemarin aku bilang kaum Ad itu ada yang namanya collective narcissism. Tidak tertandingi, tidak tersentuh, ngerasa tidak mungkin runtuh ya. Makanya ciri-cirinya yang kolektif narsis itu kayak gimana? Sensitif terhadap kritik, si kelompoknya itu sensitif terhadap kritik. Mudah merendahkan pihak luar ya, hei antik-antik asing gitu ya, anak abah dan lain-lain, atau menganggap dirinya pusat sejarah gitu ya. Tapi ini bukan tentang Indonesia, ini tentang Bani Ad ya. Dan Nabi Hud itu datang bukan cuma membawa tauhid, ia membawa ancaman kepada identitas superiornya mereka. Nah, ini yang penting. Makanya kalau aku melihat ya, Dit ya dan teman-teman semua, mereka tuh punya yang namanya arrogant stability illusion. Mereka hidup dalam stabilitas karena infrastruktur kuat, tubuh kuat, sistem sosial mapan, tapi stabilitas jangka panjang yang kayak gini melahirkan ilusi ya, karena selama ini tidak terjadi apa-apa, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Nah, itu ilusinya. Itu disebut sebagai normalcy bias. Kalau selama ini nggak ada apa-apa, ya nggak akan mungkin ada apa-apa. Emang bakal gimana sih orang kita nggak apa-apa? Ya nggak akan ada apa-apa. Nah, ketika Nabi Hud memperingatkan soal azab, mereka ketawa gitu ya. Bukan karena nggak paham, bukan mereka karena nggak ngerti dan nggak pinter, tapi karena mereka belum pernah mengalami keruntuhan gitu. Jadi mereka tuh keruntuhan, kekacauan, mereka nggak pernah mengalaminya. Maka kemudian Nabi Hud datang, mereka ya biasa aja gitu ya. Dan makanya hedonisme, kekuasaan itu jadi muncul gara-gara mereka udah nyaman banget, bisa berlenggang lenggang kaki, lenggang kangkung gitu ya.
Karena ngebangunnya itu tanpa tujuan spiritual, hedonisme aja. Menindas yang lemah itu udah biasa, menggunakan kekuatan untuk dominasi juga biasa. Ya, ini ciri peradaban yang ekspansinya itu simbolik. Senang ngebangun patung, senang ngebangun gedung-gedung tinggi, ya. Dan dinamika sejarah ini dimaklum banget yang kayak gini ya. Makanya ketika Nabi Hud bilang, aku hanyalah pemberi nasihat, mereka responnya, ah ini mah bodoh nih, nganggap kerasukan ya. Kalau kemarin kata Pak Asep tuh kerasukan itu lebih tinggi dari cuma disebut bodoh. Dan mana buktinya kalau azab itu benar. Jadi ada denial yang tinggi dan luar biasa. Nah yang menarik, yang lupa dibahas kalau sama aku kemarin itu adalah azab yang terjadi pada kaum Bani Ad ya, ya adalah angin yang dahsyat selama beberapa hari. Nah ini menarik teman-teman. Azab berupa angin ini jadi simbolisme yang kuat kalau secara psikologi. Kenapa? Kaum yang merasa paling kokoh, kaum yang merasa paling hebat, dihancurkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Coba bayangin. Jadi ini ada kaum ini ngerasa paling hebat, paling kuat, paling kokoh. Jadi bukan gempa besar, bukan perang, tapi angin. Angin tuh gimana? Sesuatu yang tidak tampak, dan anginnya juga bukan angin biasa, anginnya angin dingin ya. Jadi itu secara simbolik nunjukin bahwa kekuatan fisik tidak berguna, itu ya. Arsitektur tidak menyelamatkan, dan superioritas itu runtuh sama elemen-elemen alam. Ya nggak kelihatan gitu. Jadi ini tuh kayak runtuhnya ilusi kontrol. Jadi mereka punya ilusi bahwa mereka punya kontrol yang besar atas dunia sekitarnya. Nah kemudian dihadirkan azab berupa angin itu ya wow gitu ya. Jadi kaum Ad itu bukan jahat karena bodoh, mereka jahat karena terlalu pede gitu ya. Mereka bukan kurang daya, mereka overconfidence, yang kolektif bahkan narsis gitu ya. Nah makanya hati-hati ya teman-teman, ini juga jadi pelajaran buat kita. Negara yang merasa kuat, merasa hebat, yang apalagi merasa nih bukan bener. Bani Ad mah beneran kuat ya, kaum Ad itu beneran kuat. Ini mah enggak kan ya. Bahaya tuh, hati-hati. Nah, kita masuk ke Nabi Soleh nih. Kayak gimana kalau Nabi Soleh? Jadi makanya kalau tantangan kaum ya, kalau dibandingin nabi-nabi sebelumnya, kalau Nabi Adam itu ya belum ada peradaban ya, Nabi Idris mulai ada peradaban, tapi penyimpangan moral tuh warisan keturunannya Nabi-Nabi Adam tuh kan luar biasa. Nah, kalau Nabi Nuh tuh ada penolakan panjang, tapi nggak superior secara fisik. Nabi Hud ini beda, peradaban kuat, arogan, si konteks lingkungan itu dan merasa tidak tersentuh. Jadi kaum Ad itu contoh fase peradaban yang sudah matang ya, gitu teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke kaum setelah Ad. Setelah Ad diturunkan di bumi hanguskan, muncul namanya kaum Samud. Nah, ini dia. Jadi kalau kaum Ad itu identik dengan kekuatan fisik dan monumen-monumen yang tinggi, teman-teman semua. Kalau kaum Samud itu kurang lebih mirip, tapi bedanya adalah mereka pemahat gunung. Coba bayangin, gunung dipahat gitu ya. Jadi kalau kita kemudian berangkat jalan-jalan, mudah-mudahan ada rezekinya ya, kita jarak ke Jordan, Uzbekistan, ke daerah Timur Tengah sambil umroh setelahnya atau sebelumnya, maka kita akan melihat mereka tuh pemahat gunung dan arsitek yang memahat rumah di bukit-bukit batu, coba bayangin. Dan luar biasa, peradabannya stabil, makmur, jadi mereka bukan cuma sekedar kuat, tapi mereka adaptif dan teknologis untuk zamannya. Jadi ini ada fitur baru yang kemudian muncul di kaum setelah kaum Ad ya. Namanya kaum Samud ya. Terus mereka hidupnya tuh dengan rasa aman ya. Kenapa rasa aman? Ya karena mereka udah mah kuat, keren gitu ya, bisa ngapa-ngapain gitu dan luar biasa. Nah, ketika Nabi Soleh datang ya dengan tauhidnya, mereka tuh bilang kayak gini, wahai Soleh, dulu itu engkau adalah bagian dari kami. Nah, jadi beda kalau Nabi Hud mah ya. Aku kalau ngomongin Nabi Hud jadi ingat Antohud ya. Nah, kalau Nabi Soleh, kalau Nabi Hud mah, kamu tuh siapa gitu ya. Nah, kalau ini mah enggak, wahai Soleh, katanya gitu ya, Nabi Soleh, engkau adalah orang yang dulu, engkau itu orang yang kami harapkan. Maksudnya, kalau Nabi Hud mah, jadi Bani Ad itu in group ya, sebuah kelompok ya, udah ada group think. Nah, hati-hati, group think itu negatif, teman-teman.
Kalau di dalam ilmu psikologi, ngomongin soal group think, itu kan negatif. Berarti kita terlalu kompak sampai-sampai tidak mungkin ada ide lain dan itu bahaya. Ya. Nah, Nabi Hud dianggap sebagai outgroup, orang luar. Nah, gitu ya. Bani Ad-nya, kaum Ad-nya adalah in grupnya. Tapi kalau di Bani Tsamud mah enggak. Ketika Nabi Soleh datang, si kaumnya itu bilang kayak gini, "Hei Soleh, kamu tuh dulu orang yang kami harapkan," gitu. Artinya Soleh itu bagian dari mereka, dia punya reputasi baik dan bukan outsider, ya. Nah, ini konflik yang terjadi nantinya itu bukan karena personal dislike, tapi ada orang di dalam kelompok yang dianggap mengancam sistem yang udah well established gitu, yang mengancam sistem yang udah terbangun. Padahal kalau kita lihat, kalau aku ngelihatnya, menganalisanya bahwa si kaum Samud ini adalah orang-orang yang isinya tuh pragmatik, rasionalisme ya. Saking kuat, mungkin orang-orangnya secara struktur bagus, pada pintar semua, pada keren semua, dan luar biasa. Nah, makanya karena pada rasional, pada pinter, dan tadi yang kata kuncinya, fitur tambahan dari Bani Ad yang aku baca ya, mereka lebih adaptif, si kaum Samud ini, dan juga lebih teknologis ya. Punya upaya untuk kemudian membuat sesuatu ya, untuk mempermudah aktivitas mereka. Itu lebih teknologis kalau aku bilang. Nah, makanya ketika Nabi Soleh datang terus ngingetin, "Hei, kalian tuh jangan begini begitu, yuk beriman kepada Allah." Mereka gimana? Mereka minta bukti konkret, teman-teman. Ya, kaum Samud ini minta bukti konkret. Coba kalau kamu beneran Nabi, tunjukkan kepada kami bukti konkretnya seperti apa, ya. Nah, yang yang lucu terus Nabi Soleh nanya, "Kamu mau bukti konkret? Nih, aku buktikan," gitu ya. "Nih, akan aku kasih bukti konkret," teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Kisah Nabi Soleh udah pada tahu kan ya. Abah Ifang udah tahu, Ustadz mah ya. Kisahnya adalah muncul. Jadi Nabi Soleh itu kemudian diberikan mukjizat. Nah, tapi mereka nantang, dasar orang Sunda ya, nantang ya, menantang ya. Yaitu kaum Samud itu nunjuk sebuah batu yang besar ya, karena mereka pemahat batu, pemahat gunung bahkan ya. Menunjuk kepada sebuah batu yang besar dan mereka bilang kayak gini, "Kalau kamu beneran nabi, tolong keluarkan." Nah, mereka minta dan permintaannya spesifik ya. Mereka minta dan permintaannya spesifik. Jadi kalau di buku ini nih ya, kisah para nabinya, Qasasul Anbiya-nya, kisah para nabinya Ibnu Katsir nih ya, di situ tuh dituliskan bahwa permintaan kaum Tsamud tuh sangat operasional gitu ya. Jadi bukan tolong keluarkan unta dari batu, bukan, tapi bilangnya apa coba? Tolong keluarkan unta betina yang gemuk, yang kakinya seperti ini, yang fitur-fiturnya seperti itu, detail. Coba bayangin. Keluar dari batu, coba bayangin. Mungkin itu cikal bakal Kera Sakti ya. Kalau Kera Sakti kan dari batu ya, tapi kera kan ya. Si Sun Gokong. Ini mah unta dan spesifik ya. Jadi memang mukjizat Nabi Soleh itu bukan nggak spektakuler kayak api, banjir ya, dan lain-lain. Tapi simple. Ya, simple karena diminta langsung sama kaum yang sangat very very operasional dan teknologis. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Nabi Soleh itu melakukan ritual, ya, sholat dan lain-lain. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Beneran keluar dong onta gitu ya. Onta betina keluar dari batu, lalu wah pada kaget tuh, pada amazed tuh kaum Samud tuh. Ya karena mereka tadi ya pragmatis dan teknologis. Jadi ketika melihat bukti itu ya mereka nggak bisa nyanggah juga. Nah, cuman kemudian di situ ada prasyarat, ada persyaratan yang diberikan oleh Nabi Soleh. Tolong jangan, karena ini unta dari Allah ya, nakotullah gitu ya, unta betina dari Allah, maka tolong jangan ganggu unta ini, gitu. Jangan diganggu unta ini. Dan nah, yang menarik, mereka tuh punya resource, kaum Samud tuh punya resource ya. Apa resource apa? Mereka punya sumur ya, atau sumber air, yang kemudian sumber air itu digunakan oleh semuanya. Maka ketika jangan mengganggu, ketika unta itu mau minum, ngambil dari sumber air, apa yang terjadi? Ya si kaum Samudnya nggak boleh ngambil kan gitu ya. Jadi ketika ontanya ngambil air, mereka nggak boleh ikutan ngambil air. Pokoknya gantian. Nah gara-gara itu,
yang tadinya kemudian, apa namanya, yang tadinya kemudian ngerasa amazed, bener ini bukti bahwa ini dari Allah, mulai, nyinyir dan nggak suka. Kenapa? Karena, unta ini kemudian ngambil, apa namanya, ngambil, cadangan air yang dimiliki oleh kaum Tsamud. Nah, lama-lama mereka berkonspirasi, ya. Konspirasinya apa? Konspirasinya adalah, mereka langsung merencanakan untuk menangkap, bahkan menyembelih si unta itu. Nah, ini yang luar biasa, ya. Jadi, lama-lama ya kemudian si ontanya apa namanya, disembelih. Coba bayangin ya. Nah, ini makanya tadi di awal aku bilang ya, ke Adit juga kemarin aku sharing di Sintesa, aku bilang kayak gini. Jadi, jangan berharap bahwa ada orang yang datang membawa keajaiban, teman-teman. Karena Rasulullah itu diajarkan melalui kisah-kisah para nabi sebelumnya aja udah banyak dikasih keajaiban sama Allah, itu orang-orang tuh tetap nggak akan percaya. Padahal kaum Tsamud itu kuat, intelektual, ini balik lagi pragmatis dan teknologis, tapi udah dikasih fakta dan bukti yang luar biasa gamblang dan aktual aja, ujung-ujungnya bukan bertakwa, bukan beriman, mereka malah kemudian membunuh si unta itu, gitu ya. Makanya kalau 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 kemudian ngecek apa ya, kalau ngecek dan memang ada elit provokatornya juga di sana, elit provokator yang terganggu struktur dan sistemnya ya. Ini luar biasa nih. Kalau Nabi Nuh itu panjang, sabar, ekstrim ya, luar biasa karena ratusan tahun sampai hampir 1 milenial. Nabi Hud itu melawan superioritas yang kolektif. Nah, kalau Nabi Soleh itu menghadapi komunitas yang awalnya hormat sama dia, berubah agresif ketika mereka disentuh. Bukan cuma value-nya, tapi resource-nya. Oh, memang materialistik juga ya, selain pragmatis tuh. Nah, Nabi Soleh itu tipe orangnya yang tegas, jelas, tidak manipulatif. Jadi kalau ngecek bagaimana cara ngomongnya Nabi Hud itu kan, ya kaumi, ya kaumku, ini mah enggak, tegas, jelas, karena memang dia juga punya otoritas di kaum Tsamud itu, ya. Dan ini nunjukin boundaries yang kuat kalau jadi Nabi Soleh itu memang hitam putih, black and white, lebih asertif, lebih dominan gitu ya. Jadi kalau Nabi Nuh mah ngomong dominannya attachment, rasa kasih sayang, Nabi Soleh itu boundary setting. Nggak boleh tuh, gitu. Ya, dan udah dikasih apa namanya? Dikasih peringatan. Dalam 3 hari ke depan, lihat apa yang terjadi. Dan muka mereka tuh hari pertama, itu kan berubah jadi kuning, besoknya berubah jadi merah, muka si kaum Tsamud itu. Dan hari ketiga berubah jadi hitam, lalu terjadilah suara menggelegar, getaran yang besar, dan gempa ya, yang luar biasa, membuat tidak ada lagi kaum Tsamud. Ya. Jadi, sama sekali tidak ada lagi kaum Tsamud. Nah, jadi dari kisah Nabi Soleh itu, kita kemudian belajar begini, teman-teman. Kalau Nabi Adam itu konfliknya personal, masalah utamanya regulasi diri gitu ya. Kalau kemudian Nabi Nuh keluarga dan generasi, Nabi Hud identitas kolektif ya, kolektif narcissism. Nah, Nabi Soleh itu ngomongin struktur sosial, distribusi sumber daya juga karena ngerasa airnya keambil dan lain-lain ya. Wah, luar biasa ya. Dan kalau yang menarik itu kalau menurut aku gini, kalau Nabi Hud itu kan simbolnya angin ya, ada kontrol ilusi ya. Kalau Nabi Soleh itu melawan keserakahan ya, karena mereka pengen, ya pemahat gunung, perencana kota, pengelola air. Tapi ada giliran minum, ya jangan diganggu ya. Mereka pengennya ya semuanya punya mereka gitu. Ada entitled mentality, merasa sumber daya sepenuhnya milik mereka, gak mau kehilangan, dan lain-lain ya. Padahal arahannya jelas gitu ya. Dan ini yang kemudian luar biasa. Nah, aku pengen bahas terakhir ini nih, apa ya, yang soal, aku udah nyantet nih, soal unta ya. Kenapa kok di situ unta gitu ya? Nah, kenapa spesifik unta? Mana ya catatan aku ya? Nah, kenapa permintaan kaum Tsamud itu unta? Karena di Jazirah Arab yang kuno terutama, ya, unta itu satu sumber ekonomi, kedua kendaraan, yang ketiga simbol kekayaan, sama simbol juga yang keempat, terutama yang paling penting adalah simbol kelangsungan hidup di gurun. Ya. Jadi ketika kaum Tsamud minta unta,
itu artinya mereka minta sesuatu yang paling relevan sama kehidupan mereka. Maka ini makin nunjukin bahwa memang kaum Samud adalah kaum yang sangat pragmatis dan juga teknologis tadi ya. Memberi sesuatu yang relevan sama kehidupan mereka dan Nabi Soleh tegas bahwa unta ini bukan buat dimiliki. Jadi unta ini bukan milik kalian, tapi ini milik Allah. Nah, ini penting gitu. Ini penting. Jadi si unta itu dihadirkan kepada kaum Samud untuk ngajarin apa? Rasa kepemilikan. Bahwa unta ini bukan milik mereka, tapi milik Allah. Jadi ujian terhadap kaum Samud yang keras itu ya, yang kemudian kekeh bahwa unta ini ujian rasa kepemilikan, ujian rasa kontrol ya karena mereka ngerasa punya kontrol yang tinggi dan juga ujian terhadap rasa dominasi atas alam karena ini ada sumber mata air punya aku dan lain-lain ya. Jadi kalau kaum Ad diuji atas ego dengan kekuatannya, kaum Samud itu diuji dengan ego kepemilikannya dan mereka nggak bisa kayak itu, terutama karena ada provokasi yang luar biasa. Maka luar biasa. Jadi pas unta datang tuh wajar kenapa keambil resource airnya, karena kalau unta itu kan kalau minum jumlahnya besar. Jadi kalau hari giliran unta minum, mereka nggak bisa mengakses sumur tuh. Itu memicu ke nggak nyamanan dan lain-lain. Makanya ada yang memprovokasi, gimana kalau kita bunuh aja? Karena untanya ngerasa nggak milik mereka dan simbol sesuatu yang mengganggu sistem mereka. Nah ini seru banget teman-teman ya. Jadi kalau dari kisah Nabi Soleh, teman-teman belajar apa ya? Nah, tapi sebelum ke teman-teman belajar apa, mari kita simak ya. Pak Asep udah hadir? Dit? Sudah ya? Sudah, Kang. Alhamdulillah. Kalau begitu mari kita serahkan ke Pak Asep ya. Mangga Pak Asep.